Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Rahmasari dari kelas 1B Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan membahas mengenai transformasi linier guna memenuhi tugas mata kuliah aljabar linier yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke dalam definisi transformasi linear dulu. Itu jika suatu F transformasi yang memetakan ruang vektor V ke dalam ruang vektor W merupakan fungsi, maka F dikatakan transformasi linear jika kedua syarat berikut terpenuhi. Untuk syarat yang pertama yaitu ada vektor U dan V di dalam ruang vektor V. Kemudian kalau dia dimasukkan ke dalam V, maka hasilnya itu harus sama dengan FU ditambah FV. Jadi masing-masing dimasukkan ke dalam fungsi dulu, baru dijumlahkan. Atau seperti ini. Itu yang ruas kirinya itu kita jumlahkan dulu si U dan V-nya, lalu kita masukkan ke dalam fungsi. Dan untuk ruas yang kanannya itu kita si U-nya dan si V-nya itu kita masukkan dulu ke dalam fungsi, lalu nanti kita jumlahkan. Nah, untuk syarat yang pertama sudah jelas ya. Nah, untuk syarat yang kedua itu ada FKU. Jadi ada suatu skalar K, skalarnya itu sebarang, kemudian ada vektor U. Vektor U-nya itu ada di dalam ruang vektor V. Kalau si K-nya itu dikalikan dengan U, lalu dimasukkan ke dalam F, itu harus sama dengan si U-nya itu kita masukkan dulu ke dalam F, lalu kita kalikan dengan K. Nah, syarat yang kedua mudah-mudahan jelas ya. Untuk lebih jelas lagi, kita masuk ke dalam contoh soal. Soalnya itu, apakah F suatu transformasi dari R3 ke R2 dengan FV sama dengan Y kurangi Z di koma X kurangi Y untuk setiap V sama dengan X, Y, Z di R3 merupakan transformasi linier. Penyelesaiannya kita perhatikan dulu bahwa pada transformasi F itu terdapat 3 input dan 2 output. Inputnya itu adalah yang di R3. Di R3 itu yang V sama dengan X, Y, Z. Dan outputnya itu yang di R2. Yang di R2 itu adalah yang V sama dengan Y kurangi Z, X kurangi Y. Berdasarkan definisi, untuk memeriksa apakah F transformasi, maka kita tunjukkan sifat yang pertama yaitu F U ditambah V sama dengan FU ditambah FV, di mana U dan V-nya itu adalah anggota dari ruang vektor V. Kita misalkan U, V adalah anggota ruang 3, maka U sama dengan A, B, C, dan V-nya K, L, M. Kita tunjukkan fungsi U ditambah V-nya yaitu A, B, C ditambah K, L, M sama dengan A tambah K, B tambah L, dan C tambah M. Karena kita akan merubah dari ruang 3 ke ruang 2, maka kita gunakan sifat tadi yang di soal yaitu yang FV sama dengan Y kurangi Z, X kurangi Y. Maka kita aplikasikan ke dalam soal ini, itu menjadi sama dengan B tambah L dikurang C tambah M dan A tambah K dikurang B tambah L. Ini sama dengan B tambah L dikurangi C dikurangi M dan A tambah K dikurang B dikurang L. Sekarang kita lihat yang FU ditambah FV. Kita masukkan dulu U-nya ke dalam fungsi V, yaitu U sama dengan
A, B, C sama dengan F A sama dengan F A B C sama dengan B kurangi C dan A kurangi B. Untuk fungsi yang V-nya yaitu yang KLM menjadi sama dengan F KLM sama dengan L kurangi M dan K kurangi L. Sekarang kita jumlahkan FU ditambah dengan FV yaitu menjadi B tambah L min C min M dan A tambah K dikurangi B dikurangi L. Sekarang kita perhatikan bahwa yang FU tambah V itu sama dengan FU ditambah FV. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Untuk syarat yang kedua yaitu FKU sama dengan KFU, di mana U-nya adalah anggota ruang vektor V. Kita misalkan U-nya adalah anggota ruang 3, maka U sama dengan A, B, C, dan K-nya adalah suatu skalar yang sembarang. Kita kalikan K dengan U-nya, maka K dikali A, B, C sama dengan KA, KB, dan KC. Sekarang kita masukkan ke dalam fungsi menjadi F sama dengan KA, KB, dan KC sama dengan itu menjadi KB kurangi KC dan KA kurangi KB. Selanjutnya kita masukkan U-nya itu ke dalam fungsi terlebih dahulu, menjadi F sama dengan A, B, C sama dengan B kurangi C dan A kurangi B. Sekarang kita kalikan FU-nya dengan K, itu menjadi K dikali B min C dan K dikurang A min B sama dengan KB dikurang KC dan KA dikurang KB. Kita perhatikan bahwa FKU-nya itu sama dengan KFU, sehingga syarat kedua juga terpenuhi. Oke, karena syarat yang pertama dan yang kedua sudah terpenuhi, maka F adalah transformasi linier. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.